banyakin ibadahnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dua hal tadi Bapak Ibu sekalian, dua hal berkaitan dengan manusia. Kita lihat manusia itu sebagai dua sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi kolbu atau imannya atau jiwanya. Ya, yang kedua secara fisiknya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi apa tuh namanya, si kolbu, jiwa, imannya tadi itu justru dia nggak usah banyak-banyak makan. Dia nggak perlu banyak makan. Tapi kalau justru malah fisik, dia makan tapi jangan berlebihan. Mau makan gula pasir, makalah, tapi jangan berlebihan. Mau makan ini, makan, silakan nyambel. Maka disitulah akhirnya sains menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian yang subhanallah, jadi tubuh kita itu ternyata Masya Allah, tabarakallahnya ya, itu kalau dilihat, itu ada satu proses dalam badan kita itu namanya apa tuh? Lupa, jadi bunuh diri terprogram sel. Nah, gitulah. Nah, sel-sel kita nih, itu setiap waktu, ya tergantung organnya, dia melakukan bunuh diri terprogram sel. Apoptosis, maaf. Apoptosis, bunuh diri terprogram. Dan ternyata secara sains, Ustaz, ini yang menarik. Bahwa ternyata bunuh diri terprogram sel kita itu umum ya, itu secara umum itu terjadi 11 sampai 14 hari. Secara umum, meskipun tiap organ beda-beda. Nah, saya coba waktu itu sama teman gitu kan, mencoba sebulan mungkin ngitung-ngitung ala-ala kita, gitu kan. Jadi ternyata kalau kita ambil angka tengah 12 di situ, maka akan ketemu 365 dibagi 12. Berapa hasilnya? 30. Jadi bahasa sederhana saya apa? Muslim tidak muslim dia setahun wajib ente puasa 30 hari. Itu bahasanya. Dan yang luar biasa lagi, dalam sebuah buku yang pernah saya baca itu Masya Allah, itu disebutkan di situ, itu ternyata growth hormone, salah satu hormon yang muncul atau ada dalam tubuh manusia, itu bisa dipicu, ya, dan bisa meningkat 1250%. Si penulis buku ini orang Amerika, orang Barat, dia nyebutnya puasa keagamaan, kata dia gitu. Dia bilang bahwa ternyata puasa keagamaan 30-40 hari itu ternyata meningkatkan growth hormone 1250%. Luar biasa kan? Artinya apa? Saya membayangkan kalau umat Islam betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai bulan bersih-bersih badan, isi dengan asam amin. Nanti saya jelaskan nanti bahan-bahannya, apalagi yang kita layak untuk konsumsi, itu harusnya badan kita sterek-sterek semua. Tapi tadi kembali ke konsep dasar tadi, mukmin itu nggak perlu besar-besar badan, nggak perlu sterek-sterek, karena yang dibutuhkan tuh iman, jiwa, ruh yang jauh lebih besar daripada raganya. Zaman sekarang kan raga kerupuk, iman kerupuk, karena kebanyakan kerupuk mungkin. Sehingga apa? Kerupuk tuh isinya apa? Tepung gitu kan, gula. 11 bulan makan gula. Nasi goreng tadi isinya gula semua. Nasinya sudah gula, kerupuk sudah gula. Apa tadi namanya? Telur ya. Telur itu kan protein. Digoreng pada suhu 70 derajat Celcius seperti itu, atau mungkin gorengan gitu, sudah rusak proteinnya. Makan apa terus kita itu? Makan rasa. Coba. Hanya makan rasa. Kenapa? Karena mengutamakan hawa nafsu. Gitu aja. Akhirnya apa? Ibarat kata mobil lah gitu kan, karburatornya udah keluar asap, wiper sudah mulai krak krok, mobil apa dia punya pintu dibuka tuh kertak, begitu badan kita kan ngasih tanda susah tidur, BAB susah, kencing nggak selesai, baperan terus. Itu tanda, Ustaz. Karena tadi makanan itu mempengaruhi mood. Apakah mengerti? Kenapa disebutkan Nabi talbinah itu menenangkan hati? Itu Masya Allah ya. Talbinah itu tepung, padahal tepung tuh bagus dikonsumsi, asal jangan tepung terigu. Semua yang Allah ciptakan semua pasti dalam keadaan yang utuh dan sempurna. Kalau dikonsumsi terpisah-pisah, nggak sehat lagi dia. Makanya talbinah kata Nabi menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Coba makan tepung gandum, bisa kayak begitu. Seperti itu ya. Jadi itu dia bilang begitu, kata berarti 30 hari Ramadan tuh harusnya menjadi bulan bersih-bersih badan. Bagaimana caranya kita mentadaburi ayat tadi, kata Ustaz kan, datanglah istri-istrimu, kata Allah kan begitu kan. Maka Ibnu Abbas yang pernah saya baca, Ustaz, itu ternyata ba'da beliau buka
iftar gitu kan, di masjid, sholat, balik lagi ke rumah, langsung jima sama istrinya. Langsung ditanamin tuh ladangnya. Gitu, Ustaz. Ibnu Umar ya? Ibnu Umar ya? Langsung ditanami ladangnya. Dan harus dilakukan dalam keadaan yang bahagia. Maka puasa tuh harus bahagia. Jadi kalau ada orang nggak puasa nggak bahagia, nggak benar puasanya. Kok saya lagi puasa kok baperan ya? Berarti Anda niatnya mungkin nggak jelas. Gitu loh. Karena kebahagiaan yang muncul pada diri seseorang pasti akan mempengaruhi fisik. Fisik pasti pengaruh fisik. Jadi kalau dia nggak bahagia, tensinya bisa naik, gula darah bisa naik. Coba aja kalau nggak percaya. Ya. Jadi jangan suka-suka lihat. Jadi panca indera tuh jangan yang aneh-aneh lah gitu kan. Lihat yang benar-benar aja lah seperti itu.